Halo guys, ya selamat datang lagi di channel Fake Architect. Kali ini saya sudah ada di sebuah project yang menggunakan barang yang sangat-sangat luar biasa. Dengar-dengar barang ini nih bisa menghemat listrik kalian tuh hingga seberapa banyak persenannya gitulah ya. Saya akan langsung tanya-tanya sendiri sama prinsipalnya secara langsung. Kalau kalian ada pertanyaan lanjutan nanti bisa langsung tulis saja di kolom komen. Saya akan langsung temuin prinsipalnya, kita akan kupas tuntas semua produknya ini di 4 kriteria. Yang pertama adalah spesifikasi produk, lalu yang kedua adalah kelebihan dan kekurangan materialnya ini. Yang ketiga adalah bagaimana sih cara pemasangannya, gampang atau susah atau ada teknisi khusus yang bisa memasangkan. Dan yang terakhir adalah harganya, seberapa terjangkau. Kita langsung aja naik ke atas, kita akan langsung temui prinsipalnya. Let's go! Selamat datang di channel Fake Architect, channel yang belum tentu informatif, belum tentu penting, kalau nggak berguna itu nggak mungkin. Dan kami akan membahas seputar arsitek, dari material bangunan hingga cara pemasangannya, serta desain-desain bangunan yang lagi hits dan kekinian. Nggak usah lama-lama, yuk kita nonton videonya. Let's go! Halo. Hey, halo. Gimana nih kabarnya? Ya, baik. Gimana kabarnya? Baik banget. Banyak COVID sekali sudah nih. usai. Oh ya, COVID sudah usai. Ya, semoga nggak meningkat lagi ya. Betul. Kali ini saya mau nge-review, tanya-tanya lebih lanjut mengenai produk yang sangat luar biasa nih. Yes. Nah, nama produknya apa sih? Solahat PV. Solar PV. Oke, itu yang akan kita review, guys. Sekarang saya kasih waktu dulu untuk memperkenalkan dirinya ini sebagai siapa, ngurusin pekerjaan apa aja, materialnya apa. Nama saya Kevin Sieto dari Solar Center Indonesia. Saya bergerak di bidang banyakan solar ya, jadi matahari. Kita punya solar water heater, pemanas air tenaga surya, dan juga solar PV, Solar PV nih. Jadi ini adalah solar panel dari Australia. Yang kita fokusin di video kali ini yang Solar PV. Betul. Oke, bolehlah dijelasin Solar PV ini apa sih sebenarnya? Jadi Solar PV ini Solar Photovoltaic ya. Jadi ini adalah satu sistem untuk mengambil sinar matahari, menggantinya menjadi tenaga listrik. Tenaga listrik. Energi listrik. Lalu kapasitasnya seberapa banyak? Tergantung. Kebetulan yang di sini nggak gitu besar. Jadi yang di sini kurang lebih cuma 3 kW. Tapi Oke. kita bisa kerjain sampai 100 kW. Itu untuk listriknya itu nanti hanya untuk water heaternya dari Solar aja atau seluruh listrik di ini apa? Kos-kosan ya? Betul, betul. Jadi kalau sudah kita ngomong photovoltaic, ya kan, solar panel itu untuk seluruhan. Karena nanti basicnya itu tenaga listrik DC itu akan dipindah jadi AC. Begitu Oke. dipindah jadi AC itu udah pakai semua kebutuhan rumah Listrik tangga. di Betul. rumah tangga? Iya. Bukan hanya untuk yang komersil area ya? Untuk rumah-rumah tinggal aja juga udah mumpunin ya? Bisa? Betul, betul. Dan Oh, trennya oke. sekarang rumah tinggal sekarang kebanyakan sudah pakai. Energi solar semua Betul. ya? Iya. Kita ada pasang seluruh Indonesia lah sudah. Banyak ya? Berarti nggak hanya di Surabaya ini bisa Sudah masang? dong, seluruh Oke. Indonesia dong. Oke. Kalau saya mau lihat barangnya bisa? Ayo kita Oke. lihat-lihat ke atas. Oke, kita sekarang naik ke atas ya guys. Oke. Jadi ini memang dibuat untuk kos-kosan ya sebenarnya? Betul, ya? bangunan ini untuk kos-kosan. Ini ada dapur bersihnya, Oke. Total ada berapa kamar nih? ada 32 kamar. 32 kamar. Ini contoh kamarnya. Oke. Jadi udah disiapin storage-nya juga banyak, lemari. Oke, good. Itu ada AC satu. Ya. Ini dapat view juga ya. Betul. View-nya city view tuh di depan kan. Oke, mantap. Kamar mandi dalam ini ada storage lagi. Oke. Ini barangnya di atas nih. Di atas dong. Paling atas ya? Iya, betul. Oke. Nah, kita udah sampai nih. Ini rooftop cafe. Jadi ada tempat belajar, tempat
kerja juga. Terus kalau sore-sore mau duduk-duduk cantik, ngopi, lihat pemandangan Iya. city light nih. Ini panasnya luar biasa ya. Oh bagus, Iya, bagus untuk Bagus banget. ini ya, menyimpan energi ya. Betul. Ini barangnya di mana nih? Nah, udah kelihatan kanan tuh, barangnya di atas tuh, kelihatan dari Oh, sini di atas tuh. ini. Ya. Oke. Berarti kita harus naik tangga Iya dong. ke sana. Oke, kita setting tangga ya, kita naik ya. Oke. Yuk. Oke guys, jadi sekarang ini sudah di depan dari produk solar hard panel ya ini ya. Solahat PV Solterra. Ini ada berapa macam sih? Sebenarnya kalau panelnya sendiri ya itu ada 2 macam. Oke, Itu ada yang monokristalin dan polikristalin. bedanya apa itu? Satu beda di efisiensi, beda di sistem kerja, dan beda di harga juga. Yang paling bagus yang Ini nih, mono. Jadi kalau mono ini warnanya hitam, kalau poli itu warnanya biru. Oh, Nah, mono oke. itu terbuat dari silikon murni, sedangkan kalau poli itu terbuat dari silikon dan campuran. Campuran. Secara efisiensi, Nah. kalau yang mono ini kurang lebih ya 80-85, kalau yang poli 70-75 lah. lebih kecil ya. Betul. Itu untuk menerima sinar cahaya. Iya. Oh, Secara umur sama-sama kok umurnya. Kurang lebih bisa 30 tahun, 40 tahun. Terus ada beda jenis lagi nggak dari selain mono dan poli tadi ini? Mungkin beda jenisnya mungkin on-grid, off-grid, sama hybrid mungkin nih. Itu untuk apanya? Untuk Jadi- sama hubungannya sama PLN nih? Iya, betul. Jadi Oh, kalau on-grid oke. itu kita ikut gridnya PLN. Jadi Hmm. ketika energi ini dapat, kita Oke. pakai, kemudian kalau sudah kelebihan kita jual ke PLN. Dapat duit tuh? Dapat token, dapat pulsa. Oh, iya, tetap bisa menghemat duit kan? Iya, betul. Berarti bisa dijual ke PLN. PLN, Oke, iya, itu iya. yang on grid. Iya. Yang off grid nih. Off-grid itu pakai baterai, jadi dia tidak ikut di jaringannya gridnya PLN. Begitu listrik ada, kita pakai buat kebutuhan, kemudian sisanya kita masukin baterai. Kemudian kalau malam hari matahari udah terbenam, kita pakai daya di baterai itu. Lalu yang hybrid? Hybrid ini kombinasi, ya. Jadi pakai baterai, kita pakai dulu listrik yang dapat dari sini kita pakai dulu. Kemudian kalau kelebihan masukin baterai, kalau kelebihan lagi baru dijual ke PLN. Oke, nah ini kan kos-kosan nih. Ini masuk kategori yang mana nih? Ini Kita- kan alatnya yang poli, yang mono ya? Mono. Mono, alatnya yang mono. Nah, lalu kategorinya untuk sama PLN yang mana nih? Kita pakai di on-grid nih. On grid. Iya. Oke, berarti bisa dijual ke PLN. Betul. Nah, Oh, surplus tapi ada dong ini ya? syaratnya, Ah, ada ah. syaratnya. Jadi kalau di Indonesia, kalau listrik kita misalnya di sini ya, Hmm. itu 5.500 watt, berarti Oke. kita maksimal boleh pakai inverter Ah. dan tenaga ini maksimal 5.500 WP. Oh, berarti sesuai dengan wattnya. Iya, jadi nggak boleh lebih Oke. besar. Berarti ini yang di kos-kosan ini on grid ya sistemnya ya? Itu dipakai untuk apa aja sih? Jadi ini kan kos-kosan eksklusif ya, Ya, berapa kamar nih? 32 kamar. 32 kamar. Tapi nggak semuanya 100% dari ini ya, PV ini ya? Oh ya, jadi yang di kamar token sendiri, PV Oke. ini sendiri untuk menghandle semua kebutuhan sentralnya dari kos-kosan. Oke, misalnya PV ini kalau siang menghandle dia kulkas 2, kulkas 2, dispenser 2, dispenser 2, kemudian setrikaan, setrikaan berapa? mesin cuci, setrikaan 1 aja. Satu cukup ya? Iya, Oke. mesin cuci 2, Mesin cuci 2. lampu Oh, lampu banyak. banyak. Cukup lah. Cukup lah. Ya itu udah gede ya. Iya. Mungkin ya tambahan-tambahan dikit ya. Itu colokan-colokan paling ya. Oh ya, itu handphone banyak tuh. Oh ya, berarti handphone segala macam bisa berapa unit ya? Iya, dan ini Oke. masih surplus malahan ini. Masih surplus Iya. untuk biaya bulanannya karena kita jual ke PLN ya. Kadang Oh, oke. surplus, kadang nggak surplus. Ya tapi selama bisa menghemat itu udah lebih dari cukup. Iya. Apalagi betul. kalau untung dari jualan listrik. Berarti cara kerjanya kurang lebih ya. Ini kalau sepemahaman saya nih ya. Nangkep sinar matahari, cahaya diubek-ubek di sini, dijadiin listrik. Betul. Namanya Gitu. bukan diubuk-ubuk, namanya proses photovoltaic. Ah ya itu, ya PV itu ya. Untuk cara pemasangannya ini, apakah harus disusun rapi seperti ini? Terus kabelnya di mana? Gimana? Sebenarnya tergantung dari kondisi atap. Kalau Hmm. memang atapnya memungkinkan, ini mau Oke. dibikin inisialnya juga boleh. Kita ngomong dari awal dulu mungkin ya. Boleh, boleh. Jadi boleh. dari awal kita sistemnya konsultasi. Kalau owner mau pasang, calon owner mau pasang, Mm-mm. kita pelajari dulu kebutuhannya, kemudian beban-beban listriknya di rumah apa aja. Oke. Kemudian juga kita harus tahu atapnya luas seberapa. Kenapa? Oh, Karena ya. ini kan panel butuh luasan nih. Kalau nggak mampu, atapnya nggak mampu ya kita nggak bisa naruh ini dong panel ini. Oke. Ini ukurannya satu ukuran atau ada yang kecil, ada yang lebih besar? Kebanyakan satu ukuran, 1 kali Oh, 1,8 oke. kurang lebihnya. Itu untuk dimensinya per Panel. kotak gini ya, per Iya, panel ya. Ini panel. dipegang nggak panas ya? Nggak apa-apa. Kalau misal kata dia wattnya lebih gede,
harus punya atap yang lebih luas untuk menampung alat ini. Ya, cenderungnya malah orang itu kebanyakan ya, owner yang sudah pasang biasanya setelah 1, 2, 3 tahun dia bakal pasang lagi. Karena Partai bisa kedua. surplus ya? Iya, kalau sudah terasa hematnya, nah itu nyandu. Oh, oke. Ya kalau siapa yang nggak mau ngirit guys, ya kan? Alat ini mungkin sekali bayar tapi bisa ngiritnya bahkan balik modal bahkan sampai surplus ya. Iya, Gitu. iya. Oke, ya. Jadi contohnya di kos-kosan ini itu udah disiapin nih di sebelah sini. Kalau memang nanti butuh lagi pasang, nah ini sudah bisa lagi untuk uang lebih 10 panel lagi. Oke, berarti nanti rencananya pasangnya di panel ini nih? Iya, di atap yang ini. Oke, ya. Kesimpulan dulu sekilas ya. Berarti kalau misal kata rumahnya ini 2.200 butuh berapa panel nih? Kalau kurang lebih sekarang 4 panel cukup, karena satu panel ini 550 WP. Untuk pemasangannya nanti dari timnya Solahard bisa bantu untuk pemasangan? Iya, karena harus dipasang sama profesional. Karena ini ada urusannya sama instalasi listrik? Iya, kita juga harus izin PLN, kemudian kita ajukan namanya meteran Exim, ekspor import. Wajib ya kalau on grid. Oke, berarti memang harus ada beberapa dokumen yang harus disiapin. Ya. Kabelnya ini dari sini langsung nyolok ke listrik atau ke enggak toh? Enggak dong. Ini hasilnya apa? AC atau DC? DC. Jadi DC. kabelnya ada di bawah sini, rapi nih, kerjaannya rapi di bawah. Jadi DC. Nah, DC ini kabel ini bakal lari ke inverter di bawah. Ini akan ke inverter. Iya. Ini perawatannya gimana? Perawatan gampang banget. Cuma dilap-lap aja? Ya, 2-3 bulan sekali cukup dilap aja supaya mataharinya masuk semuanya. Iya, karena kalau ketutup debu juga berkurang ya cahaya. Ya. Berarti perawatannya gampang, ngelap-kelap, kalau bisa jangan tempat yang terlalu curam karena bahaya juga ya. Ya. Mau masang aja PR apalagi bersihin. Ya Ya. kan? Oke, berarti ini kita akan lihat ke inverternya. Iya. Ini sekarang inverter. Ini nih jantungnya dari solar panel. Jadi tadi kan ada kabel tuh yang turun, masuk dulu ke panel box. Ini panel boxnya. Jadi dari panel box ini masuk ke inverter. Nah, dari inverter balik lagi ke panel box, baru kita masukin ke rumah. Nah, ini seru nih kalau sering ngeliatin, nanti kelihatan ya. Nah, ini kelihatan hematnya berapa. Jadi daya yang dihasilkan paling banyak jam 11 sampai jam 2 siang. Ini kan kelihatan di grafik ini. Hari ini kita dapat 7,5 kW, uang lebih ya. Kalau 7,5 kW sekarang mungkin ya 13-14 ribuan ya mungkin ya. Iya. Nah, selama dipasang uang lebih 1,5 bulan ini udah dapat 520 kWh. Oke. Berarti uang lebih udah dapat 800-900 ribu mungkin ya. Oke guys, itu tadi adalah sedikit informasi mengenai spesifikasi produk dari Solahard PV Solterra. Kita akan tanya lebih lanjut mengenai kelebihan dan kekurangannya. Kekurangan harus dijawab. Ya, nggak boleh hanya promosi aja, tapi harus kasih tahu penonton kita ini semua kekurangannya apa sih dari Solahard PV Solterra ini ya. Oke, kita mau ngobrol di mana nih? Di depan deh, sambil di teras sana ya. Oke, boleh. Yuk. Oke guys, jadi sekarang kita akan lanjut ke sesi berikutnya mengenai kelebihan dan kekurangan. Kita akan cari tahu semua produk ini lebih dalam lagi dan lebih detail lagi ya. Kelebihan dari solar panel apa aja? Solar panel pastinya ya masa depan kita semua ya. Jadi energi terbarukan, tidak merusak lingkungan. Benar. Kemudian juga sekarang gampang banget diperoleh. Apalagi juga mobil-mobil sekarang sudah mulai beralih ke listrik semua ya. Bakalan lebih hemat biaya lagi. Betul. Pemasangannya? Pemasangan kita handle semua karena sekarang ini kalau PV harus dipasang oleh profesional karena kan ini tegangan tinggi juga ya. Apalagi DC lebih tinggi lagi dari kebutuhan dulu, konsultasi, kemudian pemasangan sampai garansi perawatan juga. Berarti bisa dibilang paket lengkap terima beres. Betul. Bisa balik modal juga. Berarti segmennya kalau komersial area juga lebih memungkinkan ya? Iya. Kalau mau rumah-rumah residensial juga nggak masalah, toh juga bisa hemat menekan biaya. Balik modalnya cepat nggak sih ini? Tergantung pemakaian, cuma kurang lebih kalau balik modal kita ngomong antara 7-9 tahun. Jadi berapapun kita invest, 7-9 tahun balik modal, kemudian setelah itu kita pakai gratis. Jadi menghasilkan duit, ya seperti investasi. Iya itu murah lah. Kita cukup repot-repot ngeluarin duit sekarang, tapi 9 tahun setelah itu free pemakaian listrik ya. Gila. Lifetime-nya juga lama banget. Produk ini ada garansinya dong? Ada lah, pasti. Garansinya berapa lama? Jadi garansi inverter dulu. Jadi ada 3 ya. Inverternya 5 tahun. Inverter tuh yang kotak merah tadi, cantungnya ini. Betul. Itu 5 tahun, catat. Oke. Kemudian PV-nya, panelnya itu 12 tahun. 12 tahun. Performanya PV-nya itu 25 tahun.
performance PV ini berarti servis dan lain-lain ya? No. Jadi PV itu kan akan turun sedikit, tapi tidak menyentuh sampai 70%. Oh, oke, berarti itu yang akan di maintenance dan itu free selama 25 tahun? Iya, betul. Itu tadi macam-macam kelebihannya? Kekurangannya dong. Kekurangan satu sih mungkin Indonesia masih awam ya untuk PV ini. Jadi kita mungkin harus jelasin panjang lebar. Kalau saya jualan solar water heater mungkin ya jelasinnya cukup 20 menit. Kemudian orang sudah tahu konsepnya jelas banget, simple. Kalau PV ini mungkin harus ditimbang-timbang dulu, mungkin harus cari referensi dulu. Ya salah satunya di Fake Architect ini ya. Yang pasti apartemen nggak bisa pakai. Jadi yang tinggal di apartemen ya nggak bisa pakai pasti. Karena nggak bisa ditempel di dinding nih, harus di tempat yang datar ya. Agak miring sedikit. Oh, berarti bisa dibilang juga membutuhkan luas untuk area atap yang lebar ya. Jadi kayak rumah pun kita juga harus lihat dulu atapnya yang memungkinkan apa tidak. Ya, atapnya yang menghadap matahari, yang bagus menghadap matahari itu memungkinkan atau tidak. Jadi kita nggak bisa pasang sembarangan nih. Ini harus di bidang datar, miring, atau gimana? Sebenarnya bidang datar, tapi dimiringin supaya untuk air, kemudian untuk kotoran itu tidak itu. Dan Indonesia ini kan di selatannya bumi, jadi kurang lebih kita miringin ke utara atau ke barat supaya sudut mataharinya lebih bagus. Oh ya, tadi ada satu ya mungkin ya masih kurang ya. Kekurangannya. Sekarang ini kalau kita beli listrik itu harganya 100%. Ketika kita surplus di PV kita jual ke PLN itu 65%. Kena potongan ya? Iya, tapi mudahan ini kan infonya udah beredar, mudahan tahun depan itu sudah 1:1. Jadi kita jual juga 100. Nah, kalau sudah gitu lebih cepat lagi balik modalnya. Sebenarnya kalau dibilang kekurangan juga belum, karena itu hanya sistem dari pihak PLN ya. Iya. Yang lebih lanjut lagi, kita ngomongin bagaimana sih cara pemasangannya secara garis besarnya aja. Kembali ke yang tadi dulu. Jadi satu, konsultasi ya. Ini penting ya. Jadi kita nggak sembarangan jualan. Kita juga lihat dulu owner ini kebutuhannya apa, cocok tidak pakai PV ini. Ya, jadi konsultasi dulu kebutuhan dasarnya, listriknya, kemudian kita tahu daya yang di rumah, kemudian kita harus tahu luasan atap yang efektif buat dipasang PV. Kemudian setelah itu instalasi pun sebenarnya kalau Indonesia gampang ya, atap keramik, kemudian beton, kemudian aspal, kemudian bebas berarti ya, genteng juga bisa kan tadi? Top, semua bisa, karena enteng banget tuh. Ringan ya? Ringan, nah, aluminium. Ini kalau kejatuhan benda seperti entah itu ranting apa, gampang pecah nggak sih? Kalau ranting tidak ada masalah ya, tapi kalau sudah sampai kejatuhan pohon-pohonnya ya itu namanya pohon tumbang, itu bencana. Harganya nih, per panelnya berapa? Per panel itu kurang lebih di kisaran 4 jutaan. Tapi kita jangan ngomong per panel ya, kita ngomong mungkin per paket ya. Jadi per paket sama inverter? Iya, sama inverter, sama instalasi, kabel lain sebagainya. Itu kisarannya aja kurang lebih dari 40 jutaan sampai 150 jutaan. Kita ngomong kurang lebihnya dari 2000 WP sampai dengan 10.000 WP. Tapi kalau mau di atas itu 20.000 WP atau 30.000 WP ya harga tinggal naik terus. Tinggal dikali-kali terus ya? Tapi makin tinggi WP-nya itu makin murah per WP-nya itu sendiri. Berarti tadi kan presisnya udah disebutin nih secara per paket ya, sama mungkin ada tambahan-tambahan pipa, kabel, dan bla-bla-blanya ya, klem dan lain sebagainya. Sekarang kalau penonton setianya Fake Architect nih mau beli, dong. Tanda-tanda ditodong ini. Iya, harus dikasih diskon lah tambahan ya. Kira-kira diskonnya bisa berapa nih untuk penonton setianya Fake Architect? Jadi dari price list nih sudah ada diskon, biasa kita 10-15% buat penonton Fake Architect nih, tambahan 10. 15 plus 10 ya? Yes. 15% plus 10% lagi, tapi harus menggunakan link yang ada di bawah. Ya, kalian harus order dari link yang ada di bawah. Ini ada websitenya apa enggak? Kalau mau lihat portofolionya kemana semua? Paling gampang IG website, jadi IG-nya ada di solarcenter.id. Websitenya juga sama solarcenter.id. Nanti kita kasih lihat semua ya. Yes, paling gampang kontaknya ke 0811 500 780. Nanti kita akan langsung buatin linknya khusus untuk penonton setia dari Fake Architect. Ada lagi nggak yang mau disampaikan atau alasan mengapa harus memilih Solahard sih? Solahard sudah bergerak di bidang tenaga surya itu dari 1950. Di Indonesia udah dari 1983. Dan kita udah kerja solar panel ini, yang PV ini dari 2013
2013-2014. Jadi kita sudah 8 tahun lebih pengalaman di bidang tenaga surya ini. Dan kita juga tersebar di 40 kota di Indonesia. Jadi gampang banget kalau mau cari solahat, tinggal kontak aja. Toh tukangnya juga banyak. Betul. Pemasangannya juga udah tahu beres. Garansinya udah terjamin. Kurang apa lagi? Ya, garansi yang penting ya. Jadi pastikan dari penjual terpercaya, sehingga ya tokonya ada, prinsipalnya ada, semuanya ada. Jadi lebih gampang kalau nanti after sales-nya. Kalau ada masalah atau mau ngeklaim garansi, mungkin butuh spare part, segala macam ya, itu udah jelas ya. Itu tadi sekilas untuk review produk dari Solahat kategori PV. Ya, buat kalian semua yang ingin menanyakan informasi lebih lanjut, langsung aja tulis di kolom komentar. Kita kasih gratis, kita buka aksesnya semua untuk kalian semua. Langsung tanya-tanya. Atau kalau kalian pingin konsultasi langsung ke prinsipalnya, itu langsung klik link yang ada di deskripsi. Seperti itu dulu untuk reviewnya guys. Kalau kalian suka dengan video kita kali ini, kalian bisa tekan like. Kalau nggak suka, tekan dislike. Bye-bye. Seperti biasa, nggak usah nge-like, nggak usah nge-share, nggak usah subscribe channel ini kalau memang video kita ini nggak penting dan nggak berguna sama sekali buat kalian semua. Bye-bye.